Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Fatur Rahman. Saya pelajar atau mahasiswa yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Indonesia atau yang dulu dikenal sebagai Universitas Islam 45 Bekasi. Saya pelajar yang berasal dari jurusan dan program studi Teknik Elektro angkatan 2024. Ibu dosen yang saya hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah perjalanan teknologi yang sangat fundamental, namun seringkali luput dari perhatian kita sehari-hari, yaitu revolusi sinyal. Evolusi transisi dari dunia analog ke era digital. Kita akan melihat bagaimana dunia bergeser dari getaran gelombang fisik menuju barisan angka biner, dan mengapa transisi ini menjadi fondasi utama dari seluruh teknologi modern yang kita genggam saat ini. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita definisikan terlebih dahulu apa itu sinyal. Sinyal dibagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Secara sederhana, sinyal analog adalah representasi informasi dalam bentuk gelombang yang kontinu atau tak terputus seiring waktu. Contoh paling mudah adalah suara saya saat ini yang merambat di udara, atau bahkan radio klasik yaitu AM dan FM. Sebaliknya, sinyal digital bersifat diskrit. Sinyal ini tidak mengalir mulus, melainkan diwakili oleh angka-angka tegas, yaitu sistem biner 0 dan 1. Jika analog seperti jalan tanjakan yang mulus, maka digital adalah anak tangga. Perbedaan mendasar inilah yang mengubah segalanya. Mari kita kembali ke masa lalu, tepatnya di abad ke-19. Teknologi komunikasi jarak jauh pertama manusia seperti telegraf hingga telepon kabel sepenuhnya berbasis analog. Mengapa? Karena pada saat itu teknologi analog adalah cara yang paling intuitif. Kita merekam suara atau gambar, lalu langsung mengubahnya menjadi arus listrik dan frekuensi atau amplitudo yang sebanding. Teknologi ini sangat sederhana untuk diimplementasikan pada awalnya. Namun, seiring bertambahnya jarak komunikasi, kita mulai menemukan batasan-batasan fisik yang besar. Ibu dan rekan-rekan sekalian, dalam dunia rekayasa teknologi, inovasi lahir karena adanya masalah yang mendesak. Mengapa kita harus meninggalkan analog yang sudah mapan? Ada 3 alasan utama yang ibu dan rekan-rekan bisa lihat di layar. Pertama, noise dan distorsi. Sinyal analog sangat rapuh terhadap gangguan cuaca atau medan listrik. Ketika sinyal analog terkena gangguan itu akan melekat selamanya pada sinyal tersebut dan ikut diperkuat saat dipancarkan kembali. Kedua, boros bandwidth. Spektrum frekuensi ini terbatas. Sistem analog sangatlah egois karena satu saluran transmisi hanya bisa digunakan untuk satu program saja. Ketiga, keamanan rendah. Menginskripsi gelombang kontinu analog itu luar biasa sulit, membuat komunikasi sangat mudah disadap. Kembali kepada masa lalu, tepatnya pada saat zaman peperangan, informasi itu berupa sangat rahasia, tidak boleh diketahui oleh musuh atau pengkhianat dan lain semacamnya. Solusi dari masalah tadi lahir dari pemikiran ilmiah yang luar biasa. Di pertengahan abad ke-20, Claude Shannon yang kita kenal sebagai Bapak Teori Informasi mengenalkan konsep bahwa informasi dapat diukur dan disederhanakan menjadi logika biner. Melalui metode yang disebut PCM atau Pulse Code Modulation, kita belajar memotong-motong gelombang analog sesuai proses sampling dan kuantisasi, lalu mengubahnya menjadi barisan bit biner. Seperti kutipan terkenal Shannon, informasi adalah penghilang ketidakpastian. Dengan biner, kita menghilangkan ketidakpastian gangguan sinyal. Sekarang, setelah kita memahami teori dasarnya, mari kita masuk ke babak berikutnya.
bagaimana dunia secara fisik dan masif melakukan transisi besar-besaran ini sepanjang abad ke-20 hingga hari ini atau saat ini. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Di era 1940-an, teknologi digital baru berupa eksperimen militer rahasia. Melompat ke era 1980-an, revolusi ini mulai menyentuh konsumen lewat hadirnya compact disc atau biasa kita sebut CD yang menggeser kaset pita, serta lahirnya ponsel seluler digital generasi pertama. Tahun 1990-an menjadi ledakan sesungguhnya ketika internet dengan protokol TCP atau IP-nya mendigitalisasi cara kita bertukar data secara global. Dan puncaknya di dekade 2020-an saat ini, negara-negara di dunia mulai resmi memantikan pemancar analog mereka secara total. Contoh nyata terdekat yang kita alami bersama adalah migrasi TV digital atau analog switch off atau disingkat ASO yang resmi dilakukan di Indonesia pada November 2002 lalu. Langkah ini bukan sekedar mengejar kualitas gambar yang lebih jernih dan bebas semut. Semut di sini yang dimaksud adalah gangguan sinyal yang terdapat di layar TV analog pada zaman dulu yang berupa titik-titik kecil. Lebih dari itu, mematikan TV analog membebaskan spektrum frekuensi emas di pita 700 MHz yang sangat besar. Efek penghematan ini yang biasa disebut digital dividend kini dialokasikan untuk memperluas jaringan internet cepat 5G dan komunikasi kebencanaan nasional. Transisi sinyal ini juga mengubah wajah industri perangkat keras secara dramatis. Mari kita lihat 3 pilar utama yang ada di layar. Pertama, di bidang komunikasi. Kita bertransmisi dari telepon putar mekanis yang lambat menuju smartphone 5G super cepat atau HP-HP genggam yang sekarang kita miliki. Kedua, di bidang media penyimpanan. Kita bergeser dari piringan hitam atau kaset pita yang rentan berjamur dan aus menuju cloud streaming tanpa batas di server internet. Ketiga, di bidang infrastruktur jaringan. Kita mengganti kabel tembaga yang tebal dan lambat dengan kabel serat optik yang mengirimkan data menggunakan pulsa cahaya secepat kilat. Dengan itulah mengapa kita bisa berkomunikasi dengan jarak yang jauh dan terasa sangat cepat. Sebagai rangkuman perbandingan teknis dari kedua dunia ini, mari kita perhatikan tabel di depan atau di layar. Dalam hal ketahanan terhadap noise, sistem digital unggul mutlak karena kemampuannya melakukan regenerasi sinyal biner tanpa cacat. Dalam efisiensi, satu pita saluran transmisi digital mampu membawa ratusan program atau paket data sekaligus melalui teknik multiplexing. Berbanding terbalik dengan analog yang hanya mampu membawa satu saluran per frekuensi. Untuk penyimpanan data digital dapat disalin jutaan kali tanpa mengalami penurunan kualitas atau degradasi, sementara analog akan aus termakan waktu. Dari seluruh pembahasan ini, transisi ke digital memberikan efisiensi pemanfaatan spektrum hingga lebih dari 10 kali lipat. Bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian, mengapa kita wajib menguasai konsep ini? Karena memahami transisi analog to digital adalah gerbang utama menguasai teknologi masa depan, mulai dari sistem tertanam, Internet of Things atau IoT, hingga algoritma Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut AI. Yang semuanya memproses data digital di atas mesin komputasi biner. Industri 4.0 ini tidak akan pernah eksis tanpa adanya transisi sinyal ini. Kita sudah berada di ujung presentasi. Mungkin untuk sesi terakhir yaitu sesi pertanyaan. Jika Ibu dan rekan-rekan berkenan bertanya, mungkin bisa ditanyakan. Saya akan menjawab sebisa mungkin dan semengerti mungkin. Dan bila ada
kesalahan tolong diluruskan karena posisi saya di sini masih belajar. Oke. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran bahwa masa depan dunia kita bukan lagi tentang bagaimana kita merambatkan gelombang fisik di udara, melainkan bagaimana kita mengelola data digital untuk kebaikan peradaban. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa dari Ibu dosen serta rekan-rekan. Saya Muhammad Khalil Fatur Rahman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.